Halo, kita mulai kembali ya pembahasan soal-soal studi kasus tentang BK-nya. Nomor 1. Pak Joni adalah seorang wakil kepala sekolah kurikulum di sekolah multibangsa. Di awal semester ganjil, Pak Joni mulai mempersiapkan diri beserta timnya untuk menyusun rencana penetapan KKM di sekolah tersebut dari setiap mata pelajaran. Setelah itu, Pak Joni menginstruksikan kepada guru mata pelajaran untuk melihat bagaimana kondisi intake siswa, kompleksitas dan daya dukung dari setiap mata pelajaran. Ibu dan Bapak guru per kelompok mata pelajaran mulai merumuskan KKM. Pada mata pelajaran matematika, kelompok guru mendapatkan kerangka nilai perumusan KKM yaitu intake siswa rendah, kompleksitas sedang dengan daya dukung tinggi. Maka KKM yang ditetapkan di mata pelajaran matematika tersebut adalah A 68, B 67, C 70, D 72, E 74. Nah, dari option tersebut, kalau menurut aku jawabannya adalah di option B. Nah, gimana cara menghitungnya untuk menetapkan KKM? Yaitu kita melihat dari aspek yang dianalisis, yaitu ada aspek kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa. Aspek kompleksitas yaitu berkaitan dengan kerumitan atau kedalaman materi dari mata pelajaran tersebut. Nah, semakin tinggi kompleksitasnya, maka angka yang diperoleh itu penskorannya adalah angka 1. Ketika sedang mendapatkan skor 2 dan rendah mendapatkan skor kompleksitas 3. Sedangkan untuk daya dukung, yaitu sistem yang dapat mendukung dan beberapa sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran mata pelajaran tersebut. Ketika ada pada skor tertinggi yaitu dengan nilai 3, kalau pada kriteria sedang mendapatkan skor 2 dan kalau dengan kriteria rendah mendapatkan skor 1. Begitupun dengan intake siswa peserta didik atau intake peserta didik, yaitu kemampuan rata-rata peserta didik atau kemampuan dasar peserta didik, inputnya itu seperti apa gitu. Yaitu berkaitan dengan ketika dari kriteria tinggi mendapatkan skor 3, sedang skornya 2 dan rendah skornya 1. Daya dukung dan intake siswa itu penskorannya sama, tapi untuk kompleksitas penskorannya dibalik gitu, karena semakin rumit dari materi yang diajarkan atau dari permata pelajaran tersebut, maka siswa butuh kerja keras atau adanya tingkat-tingkat kesulitan yang tinggi untuk memahami materi tersebut. Jadi semakin tinggi maka skornya juga semakin rendah gitu. Nah, jadi cara menghitungnya adalah kita melihat dari soal ini, yaitu merumuskan KKM dengan intake siswa yang rendah, yaitu berarti 1 skornya, kemudian kompleksitas sedang skornya 2, dan daya dukung tinggi dengan skor 3. Jadi kalau kita jumlahkan itu adalah 6. Karena seluruhnya skor maksimalnya ketika kompleksitas 3, daya dukung 3, dan intake siswa 3 mendapatkan skor 9, jadi dari kondisi yang tadi, yang 6 tadi, dibagi keseluruhan skor, yaitu 9. Nah, 9 itu dari mana? Yaitu dari skor maksimum per aspek yang dianalisis, yaitu jika kompleksitas 3, daya dukung 3, dan intake siswa 3, kalau dijumlahkan kan 9, makanya dijadikan pembagi dengan nilai yang maksimal. Jadi, cara mengerjakannya adalah 6 dibagi 9, kemudian dikali 100. 6 dibagi 9 itu 0,6666 dan dikalikan 100 berarti 66,666. Jadi kalau dibulatkan adalah 67 KKM-nya. Jawabannya adalah ada di option B. Nomor 2.
Bu Rumi adalah guru bimbingan konseling di SMA Pelita Bangsa. Setelah melakukan kerjasama dengan lembaga psikologi, maka Bu Rumi mendapatkan hasil IQ peserta didik kelas 10, di mana rata-rata peserta didiknya itu adalah ada pada kategori normal. Namun, ada seorang peserta didik yaitu Yandi yang termasuk ke dalam kategori sangat superior. Pada proses pembelajaran di kelas, Yandi seringkali merasa bosan dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan instruksi guru, seperti menggambar saat guru sedang menjelaskan, bermain rubik, membuat kegaduhan, dan hal-hal di luar belajar. Melihat kondisi tersebut, apa yang dilakukan Anda sebagai guru BK? A. Memberikan layanan responsif melalui konseling individual. B. Memberikan pengarahan kepada guru yang mengajar di kelas Yandi untuk memberikan tugas lebih banyak dari teman-temannya. C. Memanggil orang tua Yandi dan mengkonsultasikan terkait perilaku Yandi di kelas. D. Meminta Yandi untuk mengisi angket tentang peminatan mata pelajaran. E. Meminta Yandi untuk menjadi tutor teman sebaya bagi teman-temannya. Kalau menurut aku jawabannya ada di option A. Karena di sini Yandi kan IQ-nya ada pada kategori sangat superior. Jadi dikelompokkan dengan teman-temannya dengan kategori IQ normal. Tetap saja pada dasarnya ada perbedaan kemampuan dari mereka. Dan mungkin saja ketika seorang guru memberikan materi pelajaran dengan kurikulum yang diperuntukkan untuk siswa yang ada dalam kategori normal, ketika diberikan kepada Yandi atau disamakan, yaitu Yandi merasa bosan karena mereka karena Yandi kan di sini dengan IQ superior, sangat mudah mengerjakan tugas-tugas dan materi-materi yang diberikan oleh guru tanpa dijelaskan banyak gitu. Jadi mungkin setelah dia selesai mengerjakan semua tugas-tugasnya, maka waktunya kosong dan dia merasa bosan. Kemudian dia melakukan kegaduhan atau hal-hal lain di luar perintah guru tersebut. Nah, hal itu menjadi salah satu titik yang perlu kita ketahui apa sih alasannya, kemudian inginnya seperti apa Yandi ini. Jadi tindakan yang tepat adalah memberikan layanan responsif melalui konseling individual terlebih dahulu kepada Yandi. Nomor 3. Bu Silpi pada pertemuan kali ini di kelas 10 IPA 1 memberikan materi tentang fermentasi. Saat proses penjelasan materi, anak-anak begitu antusias mengikuti pelajaran biologi. Pada akhir kegiatan, setelah melakukan eksplorasi dan elaborasi, maka Bu Silpi meminta peserta didik untuk menyebutkan apa saja makanan yang dapat dimakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang melalui proses fermentasi. Maka, peserta didik mengungkapkan beberapa jenis makanan yang sering dimakan untuk kehidupannya sehari-hari yang melalui proses fermentasi. Bu Silpi merasa peserta didik bisa memahami materi ini secara holistik dan mengkaitkan kepada kehidupan sehari-hari dari proses pembelajaran yang dilakukan. Model pembelajaran yang digunakan Bu Silpi adalah A. Project Based Learning atau PJBL, B. Problem Based Learning atau PBL, C. Discovery Learning, D. Contextual Learning, E. Inquiry Learning. Jadi jawabannya adalah ada di option D, contextual learning. Karena di sini udah ada kata kuncinya, yaitu peserta didik memahami materi ini secara holistik atau menyeluruh, yang pada intinya mengkaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Jadi materinya itu bermakna untuk kehidupan atau kontekstual sesuai kenyataan kehidupannya sehari-hari. Jadi di sini sudah jelas bahwa maksud dari model pembelajaran yang Bu Silpi gunakan adalah contextual learning yang mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Lanjut ke nomor 4,
Pak Dika, guru mata pelajaran IPA, telah memberikan tes kepada peserta didik. Dari 36 peserta didik, ternyata yang melampaui batas KKM atau kriteria ketuntasan minimal ada 21 peserta didik. Dan 15 orang peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Pak Dika akan menetapkan metode untuk melaksanakan pembelajaran remedial. Metode apa yang cocok digunakan oleh Pak Dika kepada 15 orang peserta didik yang akan melaksanakan remedial? A. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian bimbingan secara khusus. C. Pemberian tugas-tugas kelompok. D. Langsung melakukan tes ulang. E. Melakukan tes ulang dengan soal yang sama. Jawabannya ada di option C. Pemberian tugas-tugas kelompok. Kenapa? Karena dari peraturannya, proses pembelajaran remedial itu dapat dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, namun untuk ketetapan metode yang digunakan yaitu apabila peserta didik yang melakukan remedial itu adalah 50% dari jumlah peserta didik di kelas, maka dilakukan pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Tapi apabila yang melakukan remedial ada pada kisaran 20-50%, itu akan digunakan pemberian tugas-tugas kelompok. Selain itu, apabila peserta didik yang melakukan remedial ada pada jumlah di kisaran 0-20%, maka akan dilakukan remedial dengan metode pemberian bimbingan secara khusus. Nah, tes remedial ini juga tidak boleh langsung melakukan tes begitu saja, tapi ada metodenya terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya diberikan metode sesuai dengan jumlah orang yang akan melaksanakan remedial, maka selanjutnya adalah dilakukan tes kembali di luar jam mata pelajaran tersebut. Selain itu, kita juga di sini perlu menghitung dari 36 peserta didik, maka 21 peserta didik yang lolos. Berarti ini lebih dari 50% kan yang lolosnya, karena setengahnya dari 36 itu adalah 18, ini 21. Nah, karena ada 15 orang peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM, jadi 15 orang dari 36 itu adalah ada pada kisaran 20-50%. Jadi jawaban yang tepat itu ya pemberian tugas-tugas kelompok. Lanjut ke nomor 5. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Rini mengajak peserta didik untuk mengikuti simulasi dari proses pembelajaran, mulai dari adanya ice breaking, tanya jawab hal-hal ringan dengan tujuan agar peserta didik bisa fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh Bu Rini. Melalui hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rini adalah A. Eksplorasi, B. Elaborasi, C. Evaluasi, D. Persepsi, E. Konfrontasi. Jawabannya adalah ada pada option D. Persepsi. Karena di sini Bu Rini berusaha untuk bisa membuat peserta didiknya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh Bu Rini. Nah, jadi dipersamakan dulu gitu kan pikirannya di situ agar proses pembelajarannya berlangsung dengan mudah. Nomor 6. Pak Rudi ingin melakukan penelitian dengan langkah-langkah mengidentifikasi masalah, menguji teori, mengembangkan draft perangkat pembelajaran, melakukan validasi ahli, kemudian merevisi dan memvalidasi kembali. Setelah itu melakukan uji coba perangkat pembelajaran tersebut dan merevisi kembali dari hasil uji coba itu. Hingga akhirnya Pak Rudi memperoleh draft akhir perangkat pembelajaran. Jenis penelitian yang dilakukan Pak Rudi adalah A. Penelitian tindakan kelas, B. Penelitian R&D, Research and Development, C. Penelitian kuantitatif, D. Penelitian kualitatif, E. Penelitian studi kasus.
Jawabannya yaitu ada pada option B, penelitian R&D, Research and Development, di mana di sini penelitian R&D itu dapat menghasilkan sebuah perangkat pembelajaran. Jadi, penelitian yang menghasilkan perangkat pembelajaran yaitu melalui sintak-sintak yang seperti tadi, mengidentifikasi masalah, menguji teori, mengembangkan draft, kemudian validasi ahli. Kalau ada revisi, divalidasi lagi oleh ahli, baru dilakukan uji coba. Dan direvisi lagi kalau ada dari uji coba tersebut yang nggak sesuai, kemudian pada akhirnya dapat perangkat pembelajaran yang baik gitu, yang baru ya. Namanya juga development, jadi pengembangan pembelajaran yang baik. Nah, ini jawabannya itu B. Kalau A itu PTK menghasilkannya itu bukan perangkat pembelajaran, tapi dia menghasilkan metode pembelajaran yang baik, yang paling efektif gitu untuk anak-anak tersebut. Kalau kuantitatif itu penelitian yang menyajikan penelitian dalam bentuk angka-angka gitu. Bisa komparasi atau yang lainnya. Kalau D ini kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Jadi tidak dalam bentuk angka-angka. Kalau penelitian studi kasus itu yaitu mendalami kasus secara lebih detail dan menghasilkan sebuah teori baru gitu. Nomor 7. Pak Rudi adalah guru BK yang sedang melakukan bimbingan kelompok kepada siswa kelas 10 sebanyak 10 orang. Pada bimbingan kelompok kali ini, Pak Rudi membahas tentang topik tugas, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Pada saat melaksanakan bimbingan kelompok, Pak Rudi menanyakan kepada peserta didik atau anggota kelompok, apakah Ananda semua sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok ke tahap berikutnya? Selain itu, Pak Rudi menjelaskan kembali secara singkat tentang bimbingan kelompok. Dari kegiatan tersebut menunjukkan tahap pelaksanaan bimbingan kelompok, A. Tahap pembentukan, B. Tahap pengakhiran, C. Tahap terminasi, D. Tahap inti atau kegiatan, E. Tahap peralihan. Jadi jawabannya adalah ada di option E, yaitu tahap peralihan. Di mana pada tahap peralihan ini isinya adalah memastikan peserta didik untuk siap mengikuti bimbingan kelompok pada tahap berikutnya. Jadi pada kegiatan ini konselor melihat kondisi peserta didik sudah ada kesiapan atau belum, mulai dari pemikirannya, mulai dari gerak-gerik tubuhnya gitu, dan kemudian ditanyakan seperti tadi, apakah Ananda semua sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok ke tahap berikutnya, serta mengulas kembali sedikit tentang bimbingan kelompok. Misalnya, jadi pada bimbingan kelompok ini Ananda semua bisa terbuka ya mengemukakan pendapatnya, karena kita di sini lebih mengutamakan dinamika kelompok agar pembahasan materi bisa dibahas dengan tuntas atau pembahasan topik dapat dibahas secara tuntas. Nah, itu namanya ada pada tahap peralihan. Jadi pada bimbingan kelompok itu ada 4 tahap, di mana yang pertama adalah tahap pembentukan, yang kedua adalah tahap peralihan, yang ketiga adalah tahap inti atau kegiatan, dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Nomor 8. Siswa kelas 11 IPA 1 melakukan konseling kelompok sebanyak 10 orang. Dalam proses pelaksanaan konseling kelompok, Pak Dina sebagai pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengemukakan masalahnya masing-masing secara bergiliran. Dalam hal ini, tahap konseling kelompok selanjutnya adalah A. Memilih satu masalah yang akan dibahas dalam konseling kelompok. B. Mengkocok secara random masalah mana yang akan lebih dulu dibahas. C. Memilih satu masalah anggota kelompok yang memerlukan penanganan secara responsif dan dianggap prioritas. D. Masalah anggota kelompok dibahas satu persatu dalam satu pertemuan secara sekaligus. E. Pemilihan masalah anggota kelompok yang dibahas dilihat berdasarkan bidang layanan yang paling penting. Jawabannya adalah ada pada option C, karena setelah peserta didik atau anggota kelompok mengemukakan masalahnya masing-masing, maka pemilihan masalah yang akan dibahas yaitu harus sesuai dengan kondisi
harus segera diatasi, atau dalam kata lain masalah mana nih yang perlu atau membutuhkan penanganan secara responsif dan dianggap paling prioritas dari masalah anggota kelompok yang lainnya. Nah, bagaimana dengan masalah anggota kelompok yang lain ketika kita sudah memilih satu masalah anggota kelompok yang telah diprioritaskan? Dengan masalah yang lain itu kita mengatakan bahwa nanti masalah-masalah yang dialami peserta atau anggota kelompok yang lain akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi tetap tidak memutuskan harapan para anggota kelompok untuk masalahnya itu tidak dibahas gitu. Jadi masalahnya akan tetap dibahas namun pada pertemuan berikutnya. Nomor 9. Dika memiliki teman yang bernama Rosa. Dika mengetahui bahwa Rosa seringkali bermain dan dekat dengan satu orang teman perempuannya, sampai akhirnya mereka seperti tidak dapat dipisahkan kembali. Suatu ketika, Rosa melakukan hal yang tidak wajar pada teman perempuannya tersebut. Mereka terlihat sedang asik dan bercumbu di pojok ruang. Melihat hal tersebut, Dika terkejut. Akhirnya Dika datang ke ruang BK dan menemui guru BK. Dika meminta agar guru BK memberikan pengarahan dan strategi-strategi apa yang dapat dilakukan untuk membantu Rosa agar tidak mencintai sesama jenis atau lesbianisme. Layanan BK yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Layanan konseling individual, B. Layanan konseling kelompok, C. Layanan informasi, D. Layanan konsultasi, E. Layanan mediasi. Jawabannya yaitu ada pada option D, layanan konsultasi. Kenapa? Karena di sini kondisinya adalah si Dika ingin membantu Rosa dalam mengatasi masalahnya, yaitu ingin Rosa tidak mencintai sesama jenis. Dan Dika ini menemui guru BK dengan cara meminta pengarahan dan strategi-strateginya kepada guru BK. Jadi layanan konsultasi ini ada 3 pihak, yaitu pihak konselor, pihak konseli, dan pihak konsulti. Guru BK ini berperan sebagai konselor yang memberikan pengarahan dan strategi-strategi. Kemudian Dika ini di sini berarti sebagai konsulti, yaitu yang membantu Rosa dalam mengatasi masalahnya tersebut. Kemudian Rosa adalah sebagai konselinya, karena yang dibantu atau dimandirikan atau diberdayakan adalah Rosanya, bukan Dika. Jadi Dika di sini sebagai konsulti namanya. Nomor 10. Sebuah tes intelijensi nonverbal yang menyajikan soal-soal yang menghendaki subjek memilih satu desain yang tepat melengkapi satu rentetan desain-desain tertentu, mencari figur geometris yang paling berbeda dengan figur-figur lainnya. Tes tersebut merupakan jenis tes intelijensi A. CFIT Culture File Intelligence Test, B. SAT Scholastic Aptitude Test, C. Miller Analyte Test, D. SPM Standard Progressive Metric, E. Wechsler Adult Intelligence Scale. Jadi jawabannya adalah pada option A, CFIT Culture Fire Intelligence Test, yaitu tes-tesnya gambar-gambar seperti itu. Ada 2 bentuknya, ada yang mencari desain terusan dari desain-desain yang sudah tersedia, ada juga yang mencari figur-figur yang berbeda dari satu jenis figur yang ada di kelompok figur tersebut gitu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video selanjutnya.